masa anaknya meninggal terus udah nggak hidup lagi, tewas, malah bebas pelakunya. Ini kita pisahin dulu nih ya, urusan apa yang terjadi dan urusan apa yang seharusnya terjadi. Ini kita pisahin dulu nih ya, urusan apa yang terjadi dan urusan apa yang seharusnya terjadi. Wadidaw, akhirnya jadi tersangka juga. Apa sih? Setelah kemarin Mbak Dewi, tahu nggak ada kasus tuh pengendara moge nabrak anak kecil di Pangandaran sampai tewas. Tahu gue, anak kembar itu kan? Iya, yang kembar, kalau nggak salah namanya Hasan sama Husen deh kalau nggak salah. Pokoknya dia kembar, lagi mau nyebrang jalan, terus ketabrak sama pengendara moge dari arah Banjar Jawa Barat mau ke Pangandaran. Meninggal dia akhirnya. Kasian banget sih sebenarnya. Terus? Tapi kalau dari berita ini sih aku baca dia jadi tersangka ya. Cuman kalau dari berita beberapa hari lalu, aku bacanya dia itu nggak mau dituntut pidana. Dia berharap nggak dituntut pidana dan kasih uang santunan 50 juta terus bikin perjanjian damai sama keluarganya. Emang bisa ya kayak gitu ya? Ya bisa-bisa aja lah kalau itu, banyak kok yang kayak gitu, setahu gue ya. Kalau udah bikin surat pernyataan terus keluarga yang setuju, bukannya nggak apa-apa ya? Nggak usah dituntut atau dibawa ke kantor polisi. Tapi kan sebenarnya kalau bikin meninggal orang itu kan delik biasa ya, atau pidana biasa, bukan pidana yang khusus atau pidana aduan. Kalau setahu aku sih dulu belajar di kampus atau di kuliah, kalau pidana bunuh-bunuh orang itu atau bikin orang meninggal itu tanpa harus perjanjian damai bisa dituntut sama orang lain. Tapi kalau ada keluarganya nggak mau nuntut gimana? Harusnya sih proses hukumnya tetap berjalan ya. Kalau masa anaknya meninggal terus udah nggak hidup lagi, tewas, malah bebas pelakunya, kan nggak etis. Kalau misalkan tiba-tiba ke depannya ada orang nabrak lagi, masa setiap orang nabrak terus bikin orang meninggal, masa bebas-bebas aja? Kalau keluarganya oke, kenapa? Ya Bukannya ada yang kayak gitu ya? Rame amat sih, ngobrolin apa? ini loh Mas, akhirnya kemarin yang berita apa namanya, pengendara motor gede itu loh yang di Pangandaran jadi tersangka. Tapi kemarin kan bukannya dia nggak mau dituntut pidana ya, terus bikin surat perjanjian damai kasih santunan 50 juta. Itu kira-kira gimana sih Mas? Emang bisa ya kayak gitu ya? Maksudnya bisa tuh? Bisa apaan nih? Maksudnya bisa tuh bisa bebas-bebas aja gitu. Bikin surat pernyataan, kalau pernyataan dan damai sama keluarganya dikasih uang 50 juta, bukan nggak apa-apa ya? Kalau keluarganya oke. Ya, ini kita pisahin dulu nih ya, urusan apa yang terjadi dan urusan apa yang seharusnya terjadi. Jadi kalau yang tadi Dewi bilang itu apa yang jadi praktek di masyarakat dan praktek penegakan hukum secara umum. Jadi memang kalau kecelakaan lalu lintas umumnya dan praktek yang berlangsung adalah kalau udah ada perjanjian damai maka kemudian perkara itu ditutup. Secara gue juga nggak tahu persis ya apakah itu ditutupnya resmi atau ya udah gitu, maksudnya lewat-lewat aja gitu ya. Tapi ya apakah itu diperbolehkan atau enggak gitu, menurut gue boleh, hanya prosedurnya yang itu memang harus dibakukan. Gitu. Jadi ada kelemahan di prosedur kita itu. Jadi kalau ada peristiwa kayak gitu, peristiwa apapun lah ya, maksudnya nggak terbatas hanya kecelakaan lalu lintas, tapi peristiwa apapun, misalnya gini deh, lu berantem dipukulin terus luka dan segala macam. Kira-kira boleh berhenti nggak perkara? Menurut gue sih boleh aja. Tapi memang prosedurnya yang itu dalam pandangan gue tuh kosong. Gitu. Kosong tuh maksudnya gini. Ya nggak semua perkara harus ke pengadilan sih pada dasarnya ya. Jadi kalau memang bisa diselesaikan nggak di pengadilan itu secara kekeluargaan gitu ya.
Ya itu bisa, cuma masalahnya kan adalah jangan sampai itu merugikan terlampau besar untuk korbannya. Nah di sini sebetulnya ada perannya si penuntut umum dan perannya pengadilan. Nah ini yang sebetulnya nggak ada tuh dalam sistem hukum kita. Jadi kan tugas penuntut umum kan menuntut semua perkara ya, dan dia memang bisa menghentikan perkara kalau untuk kepentingan yang lebih luas gitu. Nah tapi dalam konteks kayak tadi ya perjanjian damai gitu ya, walaupun perkaranya tuh mungkin delik biasa ya, gue nggak tahu baca sih undang-undang lalu lintas masuknya kemana, tapi let's say itu delik biasa gitu ya, dan harusnya proses penuntutan tetap harus jalan dong, ya kan. Nah tapi boleh nggak kalau ada pemaafan dari keluarga gitu? Ya menurut gue boleh di titik itu. Cuma memang prosedurnya harus dibuat sih. Nah itu yang nggak ada. Jadi gue kebayangnya gini, dan udah ada korban nih dan korbannya meninggal atau korbannya luka berat lah ya. Dan kemudian ada pemaafan dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan lah gitu. Udah tindakan untuk merecover sebagian atau seluruhnya kerugian yang dialami oleh korban atau keluarganya. Nah itu harusnya itu tetap dikelola sama penuntut umum atau jaksa. Nah si jaksa ini kemudian dia bawa perkara ini ke pengadilan untuk diputus di pengadilan bahwa hukumannya menaati atau mengganti kerugian sekian puluh juta atau sekian ratus juta, imaterial maupun material gitu ya. Ya, dan hakim kan harus nanya, yakin nih cuma segini, ada biaya-biaya lain nggak yang mungkin terlewat dan lain sebagainya. Gitu. Jadi supaya balancing ya, kalau dalam banyak kasus kan kasus-kasus kayak gitu biasanya balance of power ya, kalau kita ngomong itu antara yang punya kekuatan ekonomi politik yang lebih tinggi sama yang lebih kecil itu nggak seimbang. Nah di situ fungsi pengadilan untuk menyeimbangkan power dari masing-masing pihak. Nggak bisa seimbang benar sih, tapi dia dari yang misalnya mungkin miringnya begini gitu ya, dia bisa agak lebih dinaikin dikit lah. Yang gitu. Yang 45 jadi cuma 15 atau 20. Gitu lah kira-kira menurut gue itu yang nggak ada, sehingga orang mempertanyakan kan apa ini adil segala macam. Karena peran pengadilannya kan hilang, itu benar-benar fungsi kepolisian ya. Gitu. Tapi kalau kedepannya nanti ada kayak gitu lagi, Mas, amit-amit sih sebenarnya ada orang ketabrak gitu ya di jalan. Karena kan kita kalau nggak salah sih kemarin setelah berita itu keluar, aku langsung baca undang-undang lalu lintas gitu ya. Ada yang dibagi jadi sengaja gitu ya, karena misalkan dia ugal-ugalan gitu ya, trek-trekan balap liar, terus jadi nabrak. Sama yang kayak kemarin mungkin motor gede nggak sengaja gitu ya, karena emang lu kan belum tahu sengaja atau nggak sengaja kan, karena belum ada prosesnya. Iya sih, benar juga. Tapi kalau misalkan itu dia sengaja tetap bisa dimaafkan, Mas. Lu kan belum tahu sengaja atau nggak sengaja kan, karena belum ada prosesnya. Iya sih, benar juga. Mungkin bisa dimaafkan, tapi perbuatan dia yang ugal-ugalannya itu tetap harus diproses. Tapi kalau korbannya, kayak misalkan nih korbannya kan nyebrang kan, lagi nyebrang gitu. Kalau nggak ada di zebra cross atau kayak gimana itu gimana? Tetap aja pejalan kaki. Jadi kalau kita di jalan nih dan kacaunya kan masalahnya nggak diperhatikan ya. Kalau di jalan itu pejalan kaki itu keselamatan pejalan kaki itu paling utama. Gitu ya. Walaupun dia nyebrangnya nggak di zebra cross. Ya kalau pemerintahnya nggak nyediain, Iya. ya tetap aja gitu, harus tetap diutamakan keselamatan pejalan kaki. Mau disediakan atau tidak disediakan, pengendara kendaraan bermotor prinsipnya dia harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Tapi jangan sampai jalannya di tengah-tengah juga ya. Ya, jangan sampai dia jalan sengaja di tengah-tengah, itu beda lagi urusannya. Tapi dikira orang aneh kalau jalan di tengah-tengah. Tapi ini sebenarnya menarik ya. Iya. Maksudnya berita ini menarik ya, bukan soal ganti ruginya, tapi menurut gue ya, tapi soal atau damainya, tapi bagaimana kita semua mendorong sistem yang lebih baik sehingga orang-orang yang masuk golongan tidak beruntung lah ya. Kalau miskin terlampau over ini nggak sih? Terlalu frontal. Apa bahasa anak Jaksel, Wi? Apa? Kan lu anak Jaksel, Wi. Nah jadi maksud gue
terlalu ya apa lah, tidak beruntung lah, kurang beruntung itu bisa lebih, powernya bisa lebih seimbang banget itu mustahil. Maksud gue nggak mungkin, kecuali dua-duanya either itu sama-sama orang kaya atau sama-sama orang susah. Dan pastinya harus ada itikat baik gitu ya dari pelaku kalau misalkan memang mau menyelesaikan ini secara kekeluargaan gitu ya. Nggak, ya bahasa kita sih kekeluargaan, tapi maksudku kalau kita proses dengan baik gitu ya, mekanismenya tetap mekanisme hukum, hanya hukumannya mungkin tidak harus dengan end up dengan penjara, tapi bisa dengan yang lain-lain. Ya tadi misalnya ganti rugi, mungkin meminta maaf secara terbuka. Bentuk hukuman kan kita maksudnya harus jauh lebih kreatif. Nah, di situ administratif juga bisa gitu. Ya bisa. Misalnya dicabut license, SIM-nya dicabut. Nah, itu kan bentuk-bentuk hukumannya. Nah, di situ peran pengadilan jadi penting. Nah, problemnya sistem hukum kita tidak terlampau detail mengatur hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang jadi itu PR sih menurut gue kan. Jadi kalau lo tahu nih ya, kan ada RKUHP lagi mau dibahas nih. Jadi harusnya sih seingat gua tuh harus masuk ke balik. Tapi kayaknya belum dibahas di balik, jadi usul inisiatif DPR. Nah, mari kita berharap gitu supaya hal-hal yang seperti itu juga nggak sekedar kekeluargaan ya dalam tanda kutip ala Indonesia, tapi benar-benar itu prosedur yang dibakukan sehingga kepentingan orang-orang yang dirugikan itu memang lebih baik dilindunginya. Kan orang jadi nanya kan, emangnya 50 juta cukup ya? Gitu. Telepon siapa tuh Mas? Gak tahu, tapi gitulah ya kira-kira. Biar kita bisa bahas lebih bagus lagi sih kalau menurut gua. Kalau isu-isu itu tidak diselesaikan lewat legislasi, ya orang kan mau pertanyakan aspek keadilannya bagaimana. Itu yang jadi, gue rasa sih jadi PR semua orang. Ya pemerintah, DPR dan juga kita semua kan yang jadi pemerhati isu hukum. Ini tumen-tumen hari ini rame telepon. Padahal biasanya nggak ada yang nelpon. Ya, tapi nggak ada persoalan sih. Kalau sekarang ya akan terus jadi persoalan kalau itu tidak direspon oleh pembentuk undang-undang, pemerintah atau DPR. Nah, untuk meresponnya, menurut gue kejadian-kejadian ini kan banyak ya dan udah jadi praktek umum gitu, dan nggak ada persoalan. Kalau buat gue sendiri nggak ada persoalan. Yang penting ada prosedurnya dan prosedurnya akuntabel dan tidak merugikan. Karena kalau dalam sistem hukum itu suka nggak suka harus diakui, hukum itu memang tajam ke bawah. Nah, ini yang harus dikurangi. Benar sih, benar. Berarti sebenarnya ya bisa-bisa aja gitu ya. Kalau kemarin dia misalkan minta damai, cuman memang saat ini prosedurnya belum ada. Ya. Prosedur belum ada. Jadi memang. Dan kalaupun ada nggak akuntabel kayaknya. Iya. Dim-dim lepas gitu. Iya, itu nggak akuntabel kan. Itu yang jadi persoalan gitu. Betul. Gitu deh. Ya banyak sih isu-isu hukum lain, jadi penting juga. Ya, sekali kita ngobrolin soal ini kan. Tapi semoga emang orang-orang yang berkendara gitu ya, terutama yang mungkin kayak moge, terus ya semua orang-orang yang pengendara kendaraan motor ya dia harus mengutamakan ya. ke jalan kaki. Harus mungkin kalau tahu kan ini jalanannya kayak jalanan mungkin kecil gitu. Tapi terus terang ya pengalaman gue travel ke banyak tempat yang nggak di 2 tahun ini sih ya, ini COVID kan soalnya. Tapi sebelum COVID lah, gue ngerasain berkendara di Jakarta itu jauh lebih aman. Atau jadi pejalan kaki ya di Jakarta ya itu jauh lebih aman ketimbang lu pergi dari daerah lain. Karena emang rambu-rambu terus fasilitas juga belum ada mungkin. Ya, tapi kan menarik tuh ya. Lu pernah tahu ujian SIM ya? Itu buat gue sih itu persoalan. Ujian SIM itu tidak dididik kita untuk berkendara dengan baik, tapi dididik jadi pembalap menurut gue. Jadi pemain sirkus gini-gini. Iya, itu dia kan. Makanya kadang-kadang akhirnya kita nggak fokus sama keselamatan pejalan kaki. Ya karena dididiknya, lu ditesnya model jadi pembalap. Yang di jalan sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Masa gini-gini di jalan? Ya, itu jalan dong. Yang harus diajarin kan kalau ada orang nyebrang ya lu harus berhenti. Iya,
Ya setidaknya kita mulai dari kita lah. Kalau kita mau naik motor kah, naik mobil kah, atau kita jadi penumpang, ya memang harus kita ingatkan si pengendaranya supaya dia hati-hati. Ya mengutamakan berjalan kaki. Gitu. Oke lah, ya semoga masalah ini bisa inilah ya cepat beres. Kalaupun memang jadi tersangka ya semoga memang hukumannya sesuai dan keluarga juga yang penting memaafkan. Iya, yang paling penting prosedurnya akuntabel. Ke depan yang kayak gini memang harus diatur. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa setiap tindak kejahatan itu memang diprosecuted ya, dituntut dengan prosedur yang akuntabel. Hasil outcome-nya nanti bagaimana itu urusan yang beda. Jadi mau itu kemudian dikasih ganti rugi dan apa dan segala macam. Tapi itu prosedur yang completely different. Yang hasilnya ya itu nanti biarkan proses yang menjawabnya. Tapi prosedur yang akuntabel itu memang penting untuk dibuat. Oke deh, gitu Mbak Dewi jadi jawabannya. Yeah. Bener sih kata Mbak Dewi tadi, Pak, harusnya bisa gitu. Lu masih mikirnya apa-apa harus dipidana sih. Iya nih harus banyak belajar sama Sanggar sama Mbak Dewi kayaknya supaya open minded. Udah balik lagi kerja. Lu malah ngobrol lah terus lagi pula yang urusan kayak gini. Santai. Oke deh. Terima kasih Mas. Yuk. Mantap.